Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat memaparkan materi ini. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Darna Sari, kelas 30G. Baiklah, kita akan membahas tentang upah buklat dan upah tuklat. Upacara pembukaan latihan atau upah buklat. A. Kerapihan setiap anggota Racana. B. Sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. C. Pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersaf. D. Laporan pemimpin reka kepada Pradana. E. Pada waktu pemimpin reka meninggalkan tempat, wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. F. Para pemimpin reka sesudah laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisan. G. Pradana menjemput pembina dan mengantarnya ke sebelah kanan para pemimpin reka. H. Pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat Racana yang berlaku. I. Petugas bendera mengibarkan sang merah putih. Pradana memimpin penghormatannya. J. Pembacaan dasa dharma. K. Pembina penegak atau pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh anggota Racana. I. Pengumuman dari Pradana atau pembina. M. Pradana pemimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. N. Barisan dibubarkan oleh Pradana dilanjutkan dengan latihan kepramukaan. Selanjutnya, upacara penutupan latihan atau upah tuklat. A. Kerapihan setiap anggota Racana. B. Pradana mengumpulkan anggota Racana dalam bentuk barisan bersaf. C. Pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. D. Wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. E. Pradana menjemput pembina penegak dan mengantarkannya ke sebelah kanan barisan. F. Pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat Racana yang berlaku. G. Petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. H. Pembacaan renungan atau sandi Racana. I. Pengumuman tentang reka kerja untuk pelatihan yang akan datang dan lain-lain. J. Pradana memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. K. Laporan Pradana kepada pembina Pandega. I. Pradana membubarkan barisan. Selanjutnya, sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Biodata. Nama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell. Nama panggilan Baden-Powell atau BP. BP atau BP. Nama kecil Steve, Stephen, dan Steve Hesson atau Steve Yu. Tempat tanggal lahir London atau Inggris 22 Februari 1857. Wafat Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Nama ayah Prof. Domin Baden-Powell. Nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. Nama saudara Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Flat Heschel. Nama istri Olaf Sid Claire Somers atau Lady Baden-Powell. Nama anak Peter, Heather, dan Betty.
Buku karya Baden-Powell, Scouting for Boys Aims to Scouting, referring to success, dan sebagainya. Pada tanggal 25 Juli 1907, Lord Robert Baden-Powell, saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama klub Anak Serigala. Pada tahun 1918 dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Referring to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall atau London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout on the World. Pelaksanaan Jambore Dunia selanjutnya tahun 1924, kedua Denmark di Ermelunda, Copenhagen. 2 tahun 1929, ketiga di Arupat, Birkenhead, Inggris. 3 pada tahun 1933, keempat di Gondolo, Budapest, Hongaria. 4 tahun 1937, kelima Belanda di Vogelenbeek, Bloemendaal. 5 pada tahun 1947, ke-6 di Miosin, Prancis. 6 tahun 1951, ke-7 di Salzkammergut, Australia. ke-7 tahun 1955, ke-8 Inggris di Sutton Park, Sutton Coldfield. 8 tahun 1959, ke-9 di Makiling, Filipina. 9 pada tahun 1963, ke-10 di Marathon, Yunani. 10 tahun 1967, ke-11 di Idaho, Amerika Serikat. 11 tahun 1971, ke-12 di Asagiri, Jepang. 12 tahun 1975, ke-13 di Lillehammer, Norwegia. 13 tahun 1979, ke-14 di Neis Harbor, Iran, tetapi dibatalkan. 14 tahun 1983, ke-15 di Kansas, Alberta, Kanada. 15 tahun 1987, ke-16 di Katartak, Scott Park, Australia. 16 tahun 1991, ke-17 di Korea Selatan. 17 tahun 1995, ke-18 di Belanda. 18 tahun 1999, ke-19 di Chili, Amerika Serikat.
tahun 2003 ke-20 di Thailand. 20 tahun 2007 ke-21 di Chelmsford, Essex, Inggris. 21 tahun 2011 ke-22 di Rinkeby, Kristianstad, Swedia. 22 tahun 2015 ke-23 di Pantai Kirara, Yamaguchi, Jepang. Masa pendudukan Belanda. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Netherlands Pathfinders Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengubah NPO dengan nama NIPF, Netherlands Indische Pathfinders Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, muncullah berbagai organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemimpin Gerakan Nasional Indonesia, antara lain JPO, Javanese Pathfinders Organization, JJP, Jong Java Pathfinderi, NATPIJ, National Islamic Pathfinderi, SIAP, Sarekat Islam Afdeling Pathfinderi, HW Hizbul Wathan. Pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfinderi, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfinderi menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, PK Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung ke Bondan, Seinendan, dan Peta. Masa setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 12 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari yang memutuskan beberapa keputusan, menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkai peristiwa. 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961
tentang Gerakan Pramuka sebagai salah satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak pemuda Indonesia, mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka. 3. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun Gerakan Pramuka disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. 4. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pada tanggal 30 Juli 1961, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 5. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defil Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat, didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. 1. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 menggariskan agar para peringatan proklamasi kemerdekaan Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. 2. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan oleh Majelis Pimpinan Nasional Mapinas, di dalam terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. 3. Wapinas. Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua 1, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Wakil Ketua 2, Brigjen TNI Dr. Anda Hafiz Saleh. 4. Dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat Ketua dari Brigjen TNI Dr. A. Andi Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari Gerakan Pramuka secara resmi di seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota tapi juga di tempat penting di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi LKBB, latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB. LKBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. LKBB dengan menggunakan tongkat, 2. LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi LKBB adalah guna menumbuhkan 1. Sikap disiplin, 2. Rasa disiplin, 3. Rasa tanggung jawab, 4. Rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam aba-aba, yaitu 1. Aba-aba petunjuk, 2. Aba-aba peringatan, 3. Aba-aba pelaksanaan. 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Di bawah termasuk contoh aba-aba petunjuk menggunakan tongkat dan tanpa menggunakan tongkat. 2. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh di bawah merupakan aba-aba peringatan menggunakan tongkat dan tanpa menggunakan tongkat. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah
Ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. 3. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Gerak dasar LKBB. 1. Siap, sikap sempurna. 2. Istirahat di tempat. 3. Lencang kanan. 4. Lencang depan. 5. Lencang kiri. 6. Hadap kanan. 7. Hadap kiri. 8. Hadap serong kanan. 9. Hadap serong kiri. 10. Hormat. 11. Hitung. 12. Tengah lengan lencang kanan. 13. Tengah lengan lencang kiri. 14. Jalan di tempat. 15. Balik kanan. 16. Langkah tegak. Baris berbaris dengan tongkat. Sikap sempurna. Siap. Dapat kita lihat seperti contoh di samping. Tata cara menggunakan tongkat yang benar. 1. Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan. 2. Tangan lurus ke bawah. 3. Tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. 4. Menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerakan. Pada gambar di samping. Tata cara menggunakan tongkat yang benar. 1. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. 2. Melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina, baik di luar upacara maupun saat upacara. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan lagu Indonesia Raya, saat dikumandangkan kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, jenazah yang sedang dikuburkan, saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka. Saat memberikan salam hormat dan janji. Penggunaan tongkat yang benar. 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri dengan posisi tongkat miring di sisi kanan tubuh, di depan dada. 2. Tangan kanan memberi salam hormat yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju, seperti gambar di samping. Tata cara menggunakan tongkat yang benar. 1. Tongkat digenggam dengan kedua tangan. Tongkat di depan dada. Posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas. 2. Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Tata cara istirahat di tempat tongkat pramuka sebagai berikut. 1. Kaki kiri membuka 1 langkah ke kiri. 2. Tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. 3. Tongkat diserongkan ke arah kanan agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. 4. Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Saat melaksanakan aba-aba lencang kanan, dapat kita lihat seperti gambar di samping. Tata cara penggunaan tongkat pramuka. 1.
Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri di depan dada. 2. Posisi tongkat miring, sisi kanan tubuh sedangkan bagian atas sisi kiri tubuh di depan dada. 3. Tangan kanan mengambil jarak satu lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. Itu simpul dan ikatan. Tali. Apa itu simpul? Apa itu ikatan? Bidan tali temali. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, ikatan. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Inilah termasuk gambar-gambar dari tali kapas, tali ijuk, tali plastik, tali kermantel, dan tali wedding. 3 simpul dasar dan 7 ikatan. 1. Simpul mati. 2. Simpul hidup. 3. Simpul anyam 1 dan ganda. 1. Ikatan pangkal. 2. Ikatan jangkar. 3. Ikatan tambat. 4. Ikatan tarik. 5. Ikatan palang. 6. Ikatan silang. 7. Ikatan canggang. Simpul mati. Simpul mati adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering, seperti gambar di samping. 2. Simpul hidup atau knot berguna untuk meningkatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil, seperti gambar di bawah. 3. Simpul anyam untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin, seperti gambar di samping. Simpul anyam berganda untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin, pada gambar di bawah. 1. Ikatan pangkal. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya, seperti gambar di samping. 2. Ikatan jangkar. Fungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Dapat kita lihat seperti gambar di samping. 3. Ikatan tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya, seperti ikatan silan dan ikatan palang. Dapat kita lihat seperti gambar di samping. 4. Ikatan tarik. Fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon, seperti contoh gambar di samping. 5. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Dapat kita lihat gambar di samping. 6. Ikatan silang. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilan dan tidak membentuk siku seperti gambar di samping. 7. Ikatan canggang atau sambung tongkat berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan cangga umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat, seperti gambar di samping. Seri selanjutnya yaitu pioneering. Apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka
dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering: mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah kegunaan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering: untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antara kelompok. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering: 1. Usungan atau tandung. 2. Tiang bendera. 3. Kerangka tenda. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah 1. Simpul mati. 2. Ikatan pangkal. 3. Ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan dipergunakan ialah 1. Simpul mati. 2. Ikatan pangkal. 3. Ikatan kaki 3. 4. Ikatan cangga. 5. Ikatan palang. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ialah 1. Simpul mati. 2. Ikatan pangkal. Selanjutnya yaitu sandi dan morse. Sejarah sandi. Munculnya sandi pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat sehingga mereka menggunakan untuk berkomunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawannya. Tahun 3000 SM pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan dituliskan di atas tanah liat untuk mengirim berita ke daerah. Mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Setibanya di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif yang dilakukan oleh para pemimpin di masa untuk mengelabui musuhnya. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Dalam KBBI, kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sebagai sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya dalam pramuka. Manfaat sandi. 1. Komunikasi antar regu. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. 5. Sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Macam-macam sandi. 1. Sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat atau merah putih. Cara: buatlah perkataan kunci, misal gudeg sedia, maka kata-kata yang menjadi kuncinya, ingat kata kunci harus 2 kata dan jumlah hurufnya 10 buah. Masing-masing kata terdiri dari 5 huruf.
dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. 2. Sandi AND. Sandi AND adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND. Contoh: Anda, A. Kandu, K. Anda, A. Danda, Dandi, Sandi, Nandi. Aku ada di sini. 3. Sandi rumput adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini bentuknya seperti rumput, yang dimana titik pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang pendek dan garis pada sandi Morse ditulis dengan rumput yang tinggi. 4. Sandi kotak. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Sandi kotak dapat kita lihat seperti contoh di bawah ini. Contoh sandi kotak 2 seperti contoh di bawah ini. Dan contoh sandi kotak 3 dapat kita lihat. 5. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu yang menjadi patokannya. Contoh pada pukul 6 menunjukkan huruf A, maka bila beda waktu yang digunakan adalah setiap 5 menit. 6. Sandi angka atau nomor adalah sandi yang memberi penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A artinya 1, huruf B nomor 2. Contoh penulisannya pramuka, maka Anda bisa menuliskan nomor 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finley Brace Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Aplikasi pada sandi ini digunakan untuk membentuk sandi lainnya. Morse. Sejarah Morse. Sebelum berkembangnya telepon, pada mulanya telegraf dan komputer untuk pertama kalinya ditemukan oleh manusia. Dengan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menyampaikan pesan sampai ke tujuan. Kemudian Samuel Morse mulai dikenal sebagai seseorang yang sudah menemukan sandi Morse dan pesawat telegraf. Nama lengkapnya yakni Samuel Finley Brace Morse, yang lahir pada tanggal 27 April tahun 1791 di Charleston, yakni luar kota dari Boston, Massachusetts, pada usianya beranjak 4 tahun. Kemudian pada ketika ia belajar di Kilgore pun, Morse bukanlah seorang siswa mempunyai perbedaan dengan lain. Dan kemudian pada ketika Samuel Morse berada di Royal Academy di London, ia mendapat dukungan dari gurunya untuk mengikuti sebuah kontes seni lukis. Dan kemudian ia mulai menggambar foto-foto orang di Eropa. Selanjutnya, ia menikah pada tahun 1818 dan mempunyai 2 orang putri dan seorang putri. Lalu kemudian istrinya meninggal sebab terkena kelainan jantung pada tahun 1825. Morse dan keluarganya berlayar pulang dengan kapal bernama Sully pada bulan Oktober 1832. Pengertian sandi Morse merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi, di mana komunikator yang komunikannya berada di tempat yang berbeda. Manfaat sandi Morse. 1. Sarana komunikasi. 2. Memberikan pesan rahasia.
3 digunakan dalam telegraf, 4 digunakan dalam kegiatan pramuka. Dapat kita lihat gambar di bawah metode dan cara penggunaannya. 1. Penggunaan suara dengan peluit. 2. Menggunakan gerak. 3. Menggunakan cermin. 4. Menggunakan tulisan. 5. Menggunakan rumput atau tumpukan batu. Seperti gambar di samping dapat kita lihat contoh tabel alfabet sandi Morse. Yaitu semafor. Semafor. Pengertian dan sejarah semafor, rumus semafor, dan tata cara pengiriman semafor. Pengertian dan sejarah semafor. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, umum digunakan adalah bendera semafor. Warna yang biasanya digunakan bermacam-macam, namun yang biasa digunakan adalah merah dan kuning. Adapun bendera semafor yang digunakan adalah masing-masing ukurannya 45 kali 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Dapat kita lihat seperti contoh di bawah ini. Semafor merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1967, mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer atau untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif. Rumus semafor. Dapat kita lihat rumus semafor di bawah ini. Tata cara pengiriman semafor. 1. Pilihlah tempat dengan background yang kontras dengan warna bendera yang kita gunakan. Jangan ke arah sinar matahari yang menyilaukan atau menerima pengirim. 3. Sikap badan dalam keadaan tegak. 4. Cara memegang tongkat bendera. Masing-masing tangan memegang suatu bendera. Jari telunjuk lurus ke tongkat dan tidak ikut menggenggam tongkat. 5. Selama mengirim tangan dan lengan harus dalam keadaan tetap lurus dengan tongkat bendera. 7. Kirim isyarat dengan yakin dan jangan ada rasa ragu-ragu. Gerakan yang tidak diperlukan dalam membingungkan. Materi selanjutnya yaitu menaksir. Menaksir adalah memperkirakan, mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. 1. Menaksir diri sendiri. 2. Menaksir jarak perjalanan. 3. Menaksir cuaca. 4. Menaksir lebar. 5. Menaksir tinggi. 6. Menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir seperti gambar pohon di samping. 1. Menaksir tinggi pohon. Metode segitiga siku-siku 45 derajat. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini seumpama diukur sebanyak 5 tongkat.
Di titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari sebaran tinggi C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D melalui ujung atas tongkat titik E. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. 2. Menaksir lebar sungai seperti gambar di sudut kanan. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Tuntun titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya. Tentukanlah titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat, dengan menyusuri tepi sungai. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik D. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD /2 BC. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri, sehingga antara titik C dan D dan E terbentuk segitiga siku-siku. Saat berjalan menuju titik E, intai atau titik A melewati titik C, sehingga antara titik A, C, dan A terbentuk garis lurus. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal menggalikan dua jarak DE. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi tentang PKPD.